You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Salam, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu di rumah di dalam acara ibadah tengah minggu. Dan sebentar kita akan belajar firman Tuhan. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu di rumah kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Hari ini kami akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap hati kami, biarlah firman-Mu mendapat tempat yang terbaik di dalam hati kami masing-masing. Urapi hamba-Mu, urapi kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, renungan firman Tuhan di tengah minggu ini saya kasih judul Firman yang telah menjadi manusia. Ayat pembacaan kali ini di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh menyimak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin.
Sering kasih oleh Tuhan, Yohanes memulai Injilnya berbeda dengan Injil-Injil yang lain di dalam Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes tidak memaparkan fakta-fakta historis tentang kelahiran Tuhan Yesus, ya, seperti Injil yang lain. Kalau Injil yang lain seperti Matius, Markus, Lukas, mereka banyak mengutip bagaimana tokoh-tokoh, siapa yang terlibat, ya, seperti Maria, ada Yusuf, ada Zakaria, ada Simeon, ada gembala, ada malaikat, dan sebagainya. Tetapi di sini Yohanes sengaja memaparkan makna langsung, yaitu teologisnya dan filosofinya. Yohanes memulai Injilnya langsung dari kacamata kekekalan. Nah, kali ini kita akan coba zoom in, yaitu di satu ayat di Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yaitu firman itu telah menjadi manusia. Kira-kira dari satu ayat ini apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Sering kasih oleh Tuhan, khususnya jemaat BBC, baik yang di rumah ataupun yang biasa hadir di ibadah minggu, baik ibadah ke-1, kedua, dan ketiga, berapapun jumlah jemaat BBC, ya kita anggap 300 mungkin, sampai 400 mungkin ya. Apakah pertanyaannya, apakah saya pernah berbicara satu persatu kepada Bapak Ibu semuanya? Tentu tidak semua, mungkin hanya beberapa persen saja. Tetapi saudara bisa tahu tentang saya, apalagi kalau saudara di rumah mengikuti akun Instagram saya dan memfollow Instagram saya, sudah pasti saudara di rumah pasti tahu bagaimana saya. Ya, apalagi kalau saudara di rumah bisa melihat story-story di Instagram saya, pasti saudara langsung tahu. Saya suka foto-foto, saya suka ngopi, saya juga suka makan-makan dan lain-lainnya. Saudara bisa mengamati saya dari jauh, dalam arti kata yaitu observasi saya. Tetapi apakah observasi itu cukup untuk bisa mengenali saya? Tentu saja tidak cukup. Saya kasih contoh yang kedua. Saya tidak kenal Pak Jokowi, tetapi saya bisa tahu tentang Pak Jokowi. Saya bisa mempelajari kesukaannya, makannya, apa, dan lain-lain. Tetapi apakah itu cukup untuk mewakili bahwa, saya kenal Pak Jokowi loh, saya kenal beliau? Tentu saja nggak cukup, Bapak Ibu. Lalu bagaimana caranya supaya saya bisa dikatakan saya kenal beliau? Mau tidak mau, caranya cuma satu, yaitu apa? Saya harus berinteraksi dengan beliau. Ajak beliau ngopi misalnya ya. Pak Jokowi yuk ngopi. Nah, sambil interaksi, sambil ngobrol, sambil nanya, kesukaannya apa sih? Nah, dari interaksi, makanya saya bisa mengenal beliau. Saudara, kata-kata seseorang itu akan mengungkapkan jati diri orang tersebut. Kata-kata seseorang itu menunjukkan dan mendeskripsikan siapa dia. Itulah sebabnya pengamatan, observasi tentang orang tersebut itu nggak cukup hanya tahu dengan membaca biografi, tetapi kita perlu mengungkapkan diri kita dan mengekspresikan diri kita dengan kata-kata, sehingga orang lain akan mengenal siapa kita. Nah, kembali ke firman Tuhan. Waktu Yesus Kristus dikatakan adalah firman, ya, yaitu kalimat Allah atau firman itu adalah kata-kata Allah, artinya kalimat Allah menjadi Yesus Kristus. Artinya, saudara tidak akan pernah bisa mengenal siapa Allah itu tanpa mengenal Yesus Kristus. Sampai di sini Bapak Ibu pasti paham. Inilah makna teologis dan filosofinya. Kita tidak dapat mengenal Tuhan selain melalui Yesus Kristus. Kita bisa saja mengetahui banyak hal tentang Tuhan.
Kita bahkan bisa percaya dengan apa yang kita ketahui tentang Tuhan. Orang bisa banyak tahu tentang teologi, tetapi kalau dia tidak mengenal Yesus, apa bedanya dengan orang-orang Farisi? Tetapi saudara tidak bisa mengenal Tuhan lebih dalam tanpa melalui Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, yang menariknya lagi, kalau firman, ya, firman itu pakai kata logos. Itu telah menjadi manusia. Apa itu logos? Logos itu akar kata dari logik. Logik itu adalah logika. Wow, di sini Bapak Ibu, logika Tuhan menjadi manusia. Mungkin banyak orang berkata, Tuhan itu susah dimengerti, Pak. Kalau saudara mengenal Yesus, saudara melihat logika Tuhan. Kalau saudara melihat Yesus, saudara bisa melihat definisi kasih Tuhan. Kalau saudara melihat Yesus, saudara melihat definisi kebenaran Tuhan. Kalau saudara melihat Yesus, saudara melihat definisi pengampunan Tuhan. Disinilah Bapak Ibu, Yesus dikatakan Yesus adalah pewahyuan yang tertinggi. Yesus pewahyuan tertinggi Allah. Artinya Bapak Ibu, gak ada lagi yang lebih hebat daripada Yesus. Gak ada yang lebih tinggi lagi daripada Yesus Kristus. Bahkan gak ada yang lebih sakti mungkin ya, kalau kita bilang, gak ada yang lebih sakti daripada Dia. Itu sebabnya di Rasul Yohanes, ya, Rasul Yohanes itu punya 7 perkataan tentang Yesus dalam kitab Yohanes. Yang pertama, Yesus pernah berkata, "Akulah roti hidup. Akulah terang dunia. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup." Ya, Dia bukanlah penunjuk jalan atau penunjuk kebenaran, tetapi Dialah sang jalan, Dialah sang kehidupan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Yesus pernah berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Sering kasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui, ya, sebenarnya kata mengetahui itu kurang tepat. Dia pakai kata ginosko, yaitu apa? Dan kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, di sini nggak cukup hanya mengetahui, tetapi mengenal, yaitu ginosko. Itu sebabnya saudara tidak cukup hanya observasi, saudara nggak bisa hanya cukup tahu saja. Saudara nggak bisa hanya belajar tentang, ya. Saudara perlu kenal Yesus. Karena Yesus bukan hanya Tuhan yang tidak personal, tetapi Dia juga pribadi yang bisa saudara dan saya kenali lebih dalam lagi. Kebenaran bukanlah teori yang dipelajari, tetapi pribadi yang perlu kita kenal. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, orang bisa dikenal melalui kata-katanya. Tetapi Tuhan bisa dikenal melalui firman-Nya juga. Tuhan juga bisa dikenal melalui kata-katanya. Dan puji Tuhan, Dia tidak berhenti di situ. Firman itu jadi Yesus. Yesus bukan hanya anak dewa, ya. Yesus bukan anak dewa, Yesus bukan makhluk gaib, Yesus bukanlah roh yang gentayangan, ya. Firman jadi Yesus yang menjadi manusia. Yang ilahi jadi jasmani. Yang kuat jadi lemah. Yang kaya jadi sederhana. Sering kasih oleh Tuhan. Kalau Yesus menjadi manusia, ya, saya ulangi. Kalau Yesus menjadi manusia, artinya Dia juga sama seperti Bapak, Ibu, dan saya.
Dia juga merasakan apa yang kita rasakan saat-saat ini, Bapak Ibu. Saat ini kita sama-sama hidup di dalam penderitaan, ketidakpastian, banyak goncangan, ya, pergumulan yang begitu berat oleh karena COVID-19 yang sampai hari ini masih merajalela. Tuhan mendengar jeritan hati saudara. Dia menggumuli apa yang kita gumuli. Tuhan mendengar penderitaan saudara. Tuhan mendengar dan dia juga melihat saudara dari atas, ya. Dia tidak hanya melihat saudara dari atas kejauhan lalu Tuhan tidak melakukan apa-apa. Dia tidak hanya kirim utusan. Dia tidak hanya kirim mujizat. Tetapi dia sendiri turun ke dunia untuk menolong. Dan Tuhan sendiri turun untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bukankah ini suatu kabar yang baik? Inilah kabar sukacita, Bapak Ibu. Firman telah menjadi manusia, dan manusia itu sama seperti Bapak Ibu dan saya. Dia turut merasakan apa yang kita gumuli, apa yang kita derita. Ya, kita tahu bahwa Tuhan juga disebut sebagai penasehat yang ajaib. Dalam bahasa Inggris dikatakan wonderful counselor. Karena dia pernah merasakan apa yang kita rasakan. Saya kasih contoh yang simple, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita sedang mengalami hal-hal yang buruk mengenai keuangan misalnya. Lalu ada seorang konselor, tentunya Bapak Ibu pasti akan memilih. Yang pertama, konselor itu orang yang biasa-biasa saja. Lalu yang kedua, konselor ini memang dari kecil memang orang yang kaya raya. Lalu yang ketiga, orang ini orang yang sederhana, tapi pernah jadi orang yang sukses, kaya raya, lalu jatuh. Tetapi dalam kejatuhannya, dia berjuang, sampai akhirnya dia dipulihkan Tuhan. Saudara memilih konselor yang mana? Pasti yang ketiga. Sama, Bapak Ibu. Tuhan adalah konselor. Dia penasehat yang ajaib. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Engkau bergumul dalam penolakan? Tuhan Yesus juga pernah merasakan penolakan. Engkau sedang dikhianati? Yesus juga pernah dikhianati. Engkau merasa doamu ditolak Tuhan? Tuhan Yesus pun pernah doanya ditolak Bapa. Engkau ditinggalkan orang yang kau kasihi? Yesus pun pernah ditinggalkan oleh Bapa saat dia di atas kayu salib. Oke, Bapak Ibu, poin yang pertama kita sudah belajar firman itu telah menjadi manusia. Berikutnya kita akan belajar yaitu poin yang kedua. Apa itu? Yang kedua, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Bapak Ibu, diam itu dia pakai kata skino. Apa itu skino? Skino itu adalah tenda tabernakel. Artinya, dia membangun tenda tabernakel bersama kita. Kira-kira maknanya apa ya? Ya, Bapak Ibu, Rasul Yohanes mau mengingatkan pembacanya untuk mengingat cerita tentang Musa, di mana dia pernah berkata kepada Tuhan di dalam kitab Keluaran 33 ayat yang ke-18. Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Lalu di ayat yang ke-20, ya, loncat, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Saudara, kita tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Karena kita ini banyak dosa. Sedangkan Tuhan itu kudus. Kalau kita melihat Tuhan, kita pasti mati. Lalu bagaimana caranya? Dengan membangun tenda tabernakel, tentunya ini ada syaratnya, ada ukurannya, ada ruang step-stepnya. Kalau kita belajar tentang tabernakel, di situ ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, itu pun harus pakai perantara, harus pakai mediasi.
Ya, siapa itu? Imam besar. Setiap 1 tahun sekali, ya, mereka diizinkan untuk masuk ke ruang kudus. Setahun sekali. Itu pun harus ciprat-ciprat darah. Ada pembatas tirai antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Saudara, bukankah ini kebalikan dengan ayat tadi? Kita bisa melihat kemuliaan Allah dan kemuliaan Allah tinggal di dalam kita. Wow, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam perjanjian lama, kita tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Allah. Disinilah kekristenan, ya. Kekristenan bukanlah agama. Dan agama, karena agama berkata harus lakukan ini, harus lakukan itu, banyak peraturan, banyak syarat-syarat. Tetapi Yesus berkata, sudah selesai. Dia melakukan apa yang saudara dan saya tidak bisa lakukan. Pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus, yaitu tirai itu, tidak ada lagi. Tirai itu telah tersobek. Tirai yang memisahkan itu sudah tidak ada lagi. Jadi artinya Bapak Ibu, saudara dan saya sudah tidak pernah dipisahkan lagi dengan Bapa, dengan Tuhan. Kalau saudara melihat dalam perjanjian lama, kemuliaan Tuhan itu mengerikan Bapak Ibu. Seperti petir, seperti halilintar. Kemuliaan Tuhan itu begitu dahsyat. Laut Merah terbelah di dalam kisah bangsa Israel. Kemuliaan Tuhan itu nampak dalam tiang awan, dalam tiang api. Manusia kalau melihat kemuliaan Tuhan sangat ketakutan karena kemuliaan Tuhan itu mematikan orang berdosa. Bahkan tokoh-tokoh besar dalam perjanjian lama tidak mampu melihat kemuliaan Tuhan. Zaman dulu, di dalam perjanjian baru, kita tahu Saulus ketika berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, matanya langsung buta. Dia tidak bisa melihat. Tapi lihatlah, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Kemuliaan Tuhan jadi bayi. Kemuliaan Tuhan jadi sederhana. Yang dulunya kita bisa mati dengan kemuliaan Tuhan, tetapi saat Yesus berkata, sudah selesai, kemuliaan Tuhan itu tinggal dalam hidup saudara dan saya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini kita memiliki kemuliaan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus, itu kenapa dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalamku. Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang menjadi ketakutan saudara saat ini? Keresahan? Penderitaan oleh karena COVID-19? Ya. Ingatlah, Yesus bersama saudara. Dia membangun tabernakel bersama kemuliaan Tuhan tinggal dalam hati saudara dan saya. Terima kasih. Ini firman Tuhan yang sederhana. Biarlah ini menjadi kekuatan buat Bapak Ibu di rumah. Mungkin saudara sedang dalam pergumulan, tetapi ingatlah, firman itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan dia membangun tabernakel, skino, diam di dalam hati saudara dan saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan saat ini memberikan kekuatan buat kami. Bahwa firman itu telah menjadi manusia melalui Yesus Kristus yang kami percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan firman itu membangun tabernakel dalam hati kami, diam di dalam kami, bersama-sama dengan kami. Immanuel, Engkau selalu bersama dengan kami ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini senantiasa membawa semangat yang baru dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Bapa di surga, mungkin kami, jemaat-Mu yang dikasih oleh Tuhan, ada persoalan, ada pergumulan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan buat mereka. Bukan hanya memberikan kekuatan, tetapi memberikan pengharapan. Sehingga mereka senantiasa bergantung hanya kepada Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pergumulan mereka. Mungkin saat ini mereka sedang dalam sakit penyakit. Biarlah Allah Roh Kudus memberikan kekuatan yang baru, sehingga mereka terus berharap di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh yang kasih oleh Tuhan. Angkat tanganmu bersama-sama. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saat ini engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Renungkan dan lakukanlah. Maka terimalah segala kebaikan yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, penyertaan yang sempurna daripada Allah Roh Kudus saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sudah menerima berkat, bersama-sama katakan, Amin. Tuhan memberkati.